Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kita dapatkan melainkan adalah merupakan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita ingin sampai ke suatu tujuan, maka tentu ada hal-hal yang pasti kita akan persiapkan. Ketika kita ingin melalui suatu daerah, kita harus memastikan kondisi jalan yang akan kita lalui, segala sarana dan prasarana yang mungkin kita butuhkan di dalam perjalanan. Segala sesuatunya pasti akan kita pastikan dengan baik agar kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Kita harus memastikan kondisi kendaraan yang akan kita pakai. Kita harus memastikan kondisi bahan bakar, ketersediaan bahan bakar yang memadai agar kita dapat sampai, tidak terputus bahan bakar di tengah perjalanan. Kita juga harus memastikan ketersediaan makanan, segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan dalam perjalanan. Bahkan mungkin kita juga harus memastikan lokasi titik yang akan kita tuju.
Itu semua kita lakukan dengan tujuan agar kita sampai kepada tujuan, tidak tersesat di tengah jalan. Betapa banyak kita melihat, menyaksikan, atau mungkin mengalami sendiri ketika sinyal internet hilang, GPS pun tidak jalan, akhirnya nyasar tidak sampai ke tujuan, hilang arah. Mereka yang melakukan perjalanan di darat, perjalanan di udara, begitu juga perjalanan di laut, hal yang paling penting untuk mereka kuasai adalah navigasi. Baik navigasi darat, navigasi udara, ataupun navigasi lainnya. Kalau saja ikhwatal iman azani Allahu iyyakum, dalam urusan dunia, dalam tujuan-tujuan dunia, kita mempersiapkan segala sesuatunya agar kita tidak tersesat di dalam perjalanan, maka sudah seharusnya kita pun harus mengetahui maksud tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai ke tujuan. Agar jangan sampai kehidupan kita di dunia itu tanpa adanya aturan, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak terarah, yang pada akhirnya dia tidak sampai kepada tujuan yang dia harapkan. Ketahuilah ikhwatal iman azani Allahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah perintahkan kita untuk mencari apa? Kampung akhirat. Menunjukkan bahwa tujuan utama kita adalah kehidupan di akhirat. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, beribadah semata-mata hanya kepada Allah agar mereka mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Maka dari itu ikhwatal iman azani Allahu iyyakum, penting bagi kita untuk benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya agar kita tidak tersesat di dalam perjalanan. Karena apa? Karena di tengah perjalanan akan banyak penghadang-penghadang yang akan memalingkan kita dari jalan yang menghantarkan kepada tujuan utama. Nabi SAW suatu ketika beliau pernah membuat sebuah garis lurus. Setelah itu Nabi SAW membuat garis-garis cabang yang banyak di sisi kanan dan di sisi kiri. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih.
ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini, jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang yang hanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sebab yang dapat menjamin keselamatan bagi kita sehingga kita tidak akan tersesat di dalam perjalanan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi kalian. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ada beberapa hal yang harus kita jalankan agar kita tidak tersesat di dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Yang pertama, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Poin pertama yang harus kita lakukan agar tidak tersesat adalah dengan senantiasa teguh, kokoh di atas keimanan. Senantiasa menjaga keimanan, tidak mau mengganti keimanan, petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan kekufuran. Ketika Allah SWT telah memberikan hidayah, maka seharusnya kita memegang teguh hidayah tersebut. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, di mana Irbad bin Sariyah radhiyallahu an beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami, wejangan yang amat sangat mengena. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nasihat
yang membuat hati kami bergetar, menjadikan mata kami berlinang air mata. Kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat perpisahan. Seakan-akan ini adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan dunia yang fana. Berilah kami nasihat, ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian juga untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup nanti sepeninggal diriku, maka dia akan melihat perselisihan yang amat sangat banyak. Dan ini terbukti ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Kita melihat betapa banyak saat ini yang mengaku inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mengaku bahwa mereka lah yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah, sehingga membuat banyak di antara kaum muslimin kebingungan mana di antara ajaran-ajaran tersebut yang harus diikuti. Maka dalam kondisi demikian, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Agar tidak tersesat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Nabi mengatakan, abdu 'alaiha bin nawajidh. Pertahankan sunnah tersebut dengan apa? Gigi geraham kalian, gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan mau melepaskannya, apalagi mengganti sunnah tersebut dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 108 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatabaddalil kufra bil iman." Siapa yang mengganti keimanan mereka dengan kekufuran, Allah telah berikan hidayah kepadanya, Allah telah berikan petunjuk, Allah telah berikan keimanan. Tapi karena godaan-godaan dunia, dia mau menukar akidahnya, dia menukar agamanya, dia menukar keimanannya dengan kekufuran. Allah katakan faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sungguh dia telah tersesat, kesesatan atau dari jalan yang lurus. Jadi yang pertama, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di antara hal lain yang juga harus kita lakukan agar kita tidak tersesat di jalan yang menghantarkan kita kepada kampung akhirat, jalan yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, agar tidak tersesat, maka di antara hal yang harus kita lakukan adalah
senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang merupakan hak Allah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak Allah artinya kita mentauhidkan ibadah. Tidak memperuntukkan ibadah melainkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhidul uluhiyah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ini mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya dan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertauhid, menjauhi kesyirikan, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di antara mereka yang tidak dapat dipengaruhi oleh syaitan adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang bertauhid. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dan sudah menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa selain daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah, wa may yusyrik billah. Siapa yang melakukan kesyirikan, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia sungguh telah tersesat kesesatan yang sangat jauh. Ini memberikan faedah bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, bahwa yang mengeluarkan seseorang dari jalan Allah, yang menarik seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syaitan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis kursi, Allah SWT mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, kondisi yang lurus. Mereka hanya fokus kepada Allah, berpaling dari selain Allah SWT. Allah jadikan mereka, Allah ciptakan mereka di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang bertauhid. Akan tetapi kata Allah, fajtalathumus syayatin. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka itu
ditarik oleh syaitan, dikeluarkan oleh syaitan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah merupakan jalan agar kita tidak tersesat. Sebaliknya mereka yang melakukan kesyirikan maka pasti akan tersesat. Mereka yang melakukan kesyirikan pasti akan tersesat. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal lain yang juga harus kita lakukan agar kita selamat, tidak tersesat di dalam perjalanan adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum bahwa al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan uluhiyatullah azza wa jal, mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah dialah yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki, dia yang mengatur alam semesta, dia yang menguasai seluruh alam semesta. Dan begitu juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum bahwa iman itu mengandung 3 unsur. Seorang dikatakan beriman apabila dia memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama qaulun bil lisan, ucapan yang diucapkan dengan lisannya, syahadat yang dia ikrarkan dengan lisannya. Kemudian yang kedua adalah tasdiqun bil jinan, pembenaran dengan hati. Jadi harus sejalan antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang terdapat di dalam hati. Orang munafik tidak sejalan antara apa yang mereka ucapkan dengan lisan dengan apa yang diyakini di dalam hatinya. Maka mereka tidak termasuk ke dalam golongan yang selamat. Allah Subhanahu wa taala justru menyebutkan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Kita justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran. Jangan menjadi orang-orang yang dusta, yang tidak sejalan perkataan dengan apa yang diyakini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian menjadi bahagian golongan dari orang-orang yang siddiq atau shadiq, yang jujur, yang benar, sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia yakini. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa kejujuran itu adalah merupakan jalan kepada surga. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian bersikap jujur. Hendaknya kalian menunjukkan kebenaran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran, kebenaran itu senantiasa mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi
siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang apabila dia bersikap jujur, bersikap benar, dan senantiasa berupaya untuk melakukan kejujuran, kebenaran, maka dia pun akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yang harus dipenuhi oleh seseorang hingga dia dikatakan sebagai orang yang beriman adalah amalun bil arkan. Setelah ikrar yang diucapkan dengan lisan, yang kedua pembenaran dengan hati, ditambah dengan yang ketiga pembuktian yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Inilah iman yang sebenar-benarnya. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan kunci keselamatan yang menjamin seseorang tidak akan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kekufuran kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab, kufur kepada rasul, kufur kepada hari akhir, kufur kepada takdir, itu hanya akan menyebabkan seseorang itu tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," kata Allah. Sahabat Rasulullah SAW menyebutkan, apabila kalian mendengarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka fa asghi ilaihi sam'aka, maka pasang telingamu dengan sebaik-baiknya, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, itu hanya ada dua kemungkinan. Khairun, bisa jadi itu adalah kebaikan yang Allah ingin ajarkan kepada kalian, atau keburukan yang Allah memperingatkan kalian jangan sampai melakukannya. Di sini Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul terdahulu. Allah perintahkan kita beriman, dan Allah mengatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab, tidak beriman kepada rasul, tidak beriman kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat kesesatan yang amat sangat jauh. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, dalam ayat lainnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, sungguh kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan telah kami utus dari mereka itu 12 kelompok, 12 utusan. Wa qala Allahu inni ma'akum, Allah mengatakan sungguh aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah, apabila kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakah,
kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, kalian beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, aku akan gugurkan, hapuskan keburukan-keburukan kalian, wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan sebaliknya kata Allah. Tadi Allah perintahkan kita untuk beriman. Sebaliknya kata Allah SWT, "Faman kafara ba'da dzalika minkum." Siapa di antara kalian yang kufur, tidak beriman setelah itu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari apa? Dari jalan yang lurus. Maka agar tidak tersesat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, seorang itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu beriman ketika dia tidak mengetahui apa yang dia imani? Apakah mungkin seseorang itu bersyahadat, memberikan kesaksian, ketika dia itu tidak mengetahui apa yang akan dia persaksikan? Mungkin tidak? Orang yang didatangkan untuk menjadi saksi, kalau dia tidak tahu kejadian perkaranya, kesaksian apa yang akan dia berikan? Maka syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah itu adalah apa? Al-ilmu bima'naha. Seorang harus benar-benar faham apa makna dari la ilaha illallah, sehingga ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi la ilaha illallah, dia faham apa yang dia persaksikan. Kalau dia tidak faham la ilaha illallah dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kesaksian apa yang ingin mereka sampaikan? Bisa jadi kesaksian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, agar tidak tersesat, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Bukankah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah tinggikan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu akan menjadikan seseorang merasa takut. Rasa takut seseorang itu akan memotivasi dia untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara seseorang itu mendapatkan ilmu adalah dengan bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan siapa yang digerakkan hatinya untuk belajar, untuk menambah ilmu, maka mudah-mudahan ini adalah merupakan bisyarah, berita gembira. Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Karena apa?
Karena Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, apa yang akan Allah lakukan? Yufaqqihhu fiddin. Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Kebalikannya, siapa yang tidak tergerak hatinya, tidak mau belajar, ini bisa jadi adalah pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bangka. Yang berpaling, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah SWT, fa inna lahu ma'isyatan bangka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Sehingga dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha. Tapi engkau justru melupakan ayat-ayat Allah, melupakan peringatan-peringatan Allah SWT. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula lah hari ini engkau pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kesesatan itu penyebabnya adalah kebodohan. Maka kita harus berusaha untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Nah, syaitan berupaya agar senantiasa manusia itu berada di dalam kebodohan. Karena itulah syaitan berupaya menutup segala pintu agar manusia itu menjadi berilmu. Semua jalan untuk menuntut ilmu pasti akan dihalangi oleh syaitan. Dan ini terbukti. Menghadiri majelis ilmu kadang-kadang merasa berat. Ilmu itu tidak dengan bersantai-santai. Sebagaimana kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan dapat diperoleh dengan santai-santai. Nabi SAW menyebutkan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Dan belajar itu tidak ada batas waktunya. Belajar adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, di antara kunci ilmu tersebut adalah bahasa Arab. Ini kunci ilmu. Karena ilmu agama itu dengan bahasa Arab. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim itu semangat untuk belajar bahasa Arab. Jangan hanya merasa cukup dengan apa? Dengan terjemahan. Jangan hanya merasa cukup dengan kemajuan teknologi sehingga tidak mau lagi belajar bahasa Arab. Jangan. Karena apa? Terjemahan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dari yang diterjemahkan.
Karena hasil terjemahan itu seringkali dipengaruhi oleh pemikiran dari orang yang menerjemahkan. Mereka yang menerjemahkan dengan akidah yang benar tidak akan sama hasil terjemahannya dengan mereka yang menerjemahkan, yang diterjemahkan oleh orang yang memiliki akidah yang tidak benar. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ana dulu punya murid yang belajar bahasa Arab pada tahun 2008. Saat itu umurnya 72 tahun. Taib ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ya, mungkin nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah salat zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan bahwa di antara sebab agar kita tidak tersesat, tidak kehilangan arah, hendaknya kita senantiasa berupaya menambah ilmu syar'i. Karena ilmu akan menjadikan seorang hamba semakin takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Semakin mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar cinta mereka kepada Allah, semakin besar rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar rasa takut mereka kepada Allah, akan semakin semangat mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka jannatu adan adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika liman khasyya rabbah. Itu semuanya Allah peruntukkan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah menyebutkan bahwa mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya manusia, maka ini mengharuskan orang yang berilmu juga merupakan orang yang paling baik. Dan ilmu itu tidaklah didapatkan kecuali dengan ketakwaan. Maka mereka yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jangan pernah kita berputus asa dalam menuntut ilmu. Sedikit ataupun banyak yang kita dapatkan ketika kita hadir di suatu majelis, yang terpenting kita telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran, melainkan akan turun atas mereka rahmat, akan turun kepada mereka sakinah, rahmat. Mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah SWT, dan mereka pun akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa di antara kita yang telah merasakan manisnya menuntut ilmu, manisnya hidayah, manisnya hadir di majlis-majlis ilmu, maka hendaknya dia senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Hendaknya kita mensyukuri nikmat hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum bahwa hidayah itu adalah merupakan anugerah karunia dari Allah. Allah lah yang memberikan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang Arab Badui mereka mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang Arab Badui mengatakan mereka mengungkit-ungkit keislaman mereka. Mereka merasa dengan masuk Islamnya mereka itu adalah merupakan keberuntungan bagi agama Islam. Allah katakan mereka mengungkit-ungkit keislaman mereka. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian. Jangan kalian sedikit pun merasa bahwa dengan masuk Islamnya kalian itu justru bermanfaat bagi Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Namun justru Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menganugerahkan petunjuk bagi kalian sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa iman adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Sungguh dahulu engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Akan tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya, dengannya kami berikan petunjuk siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau
memberikan petunjuk, mengajarkan manusia kepada jalan yang lurus. Allah SWT juga menyebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi petunjuk itu dari siapa? Dari Allah SWT. Allah yang memberikan petunjuk. Maka ketika Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada kita, hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan berupaya untuk senantiasa menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan cara semakin menjaga ketaatan kita kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan setiap kebaikan yang telah kita ketahui. Itu adalah di antara cara kita menjaga nikmat, menjaga ilmu. Hatafal ilmu bil amal in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu selalu ada interaksi komunikasi dengan amal perbuatan. Ketika ilmu menyapa tapi tidak dijawab oleh amal perbuatan, maka ilmu itu akan pergi. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansar, "Alam ajidakum dhullalan fahadakumullahu bi." Bukankah aku telah mendapati kalian dalam kondisi dhullalan, dalam kondisi tersesat, tidak tahu arah. Maka kemudian Allah SWT memberikan petunjuk kepada kalian, fahadakumullah. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah berikan petunjuk kepada kalian melalui tanganku, kata Rasulullah. Oleh karena itulah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara nikmat hidayah yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita berada di atas akidah yang benar. Kita dapat mengetahui akidah yang benar, bagaimana seharusnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Karena tidak ada keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba melainkan dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah SWT. Maka syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT tersebut. Betapa banyak ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita melihat di antara orang-orang yang kita kenal, yang dahulunya mereka semangat hadir di majelis-majelis ilmu. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan hidayah melalui usaha yang mereka lakukan. Mereka yang senantiasa mengajak kita hadir di majelis-majelis ilmu. Tapi seringkali kadang-kadang kita melihat saat ini mereka yang dahulu menjadi penyebab setelah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan hidayah, kita tidak lagi melihat mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Bahkan mungkin kadang-kadang kita melihat mereka sudah jauh dari sunnah, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan mungkin lebih buruk daripada sebelumnya. Kenapa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum? Di antara salah satu sebabnya adalah ketika tidak benarnya niat yang ada di dalam hati. Betapa banyak di antara kaum muslimin ya, mereka kembali kepada sunnah, tapi tujuan mereka bukan karena ketaatan kepada Allah.
Ada di antara mereka yang hanya ikut-ikutan, atau ada di antara mereka yang tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, inqalaba ala aqibaih, mereka kembali balik ke belakang. Khasirad dunya wal akhirah, sungguh mereka itu rugi dunia, rugi akhirat. Ini banyak kita lihat ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini penting bagi kita mengetahui bagaimana pentingnya nikmat hidayah tersebut. Karena nikmat apabila dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu dia akan kembali lagi. Siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah petunjuk tersebut. Dengan cara apa? Selalu memperbaiki diri, ketaatan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dahulu senantiasa mereka lakukan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Karena itulah Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, beliau berdoa kepada Allah SWT dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 4 hal yang diminta oleh Nabi SAW. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, meminta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah seorang mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Kemudian apa? Yang kedua, Nabi SAW meminta kepada Allah at-tuqa, agar senantiasa diberikan ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaan itu akan mendatangkan ilmu. Dengan takwa, seorang akan diberikan ilmu oleh Allah. Dia dengannya dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Kemudian yang keempat, wal afafa, sikap senantiasa menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Menjaga iffah, menjaga diri jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah SWT agar diberikan apa? Al-ghina, kecukupan. Merasa cukup. Kenapa? Karena betapa banyak manusia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih merasa tidak cukup. Makanya Nabi SAW menyebutkan, beruntung orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah SWT, ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah SWT. Rezeki sehingga dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan bukan hanya rezeki yang dengannya dia cukup sehingga tidak perlu meminta-minta, tapi Allah SWT juga berikan kepadanya apa? Sifat qanaah, merasa cukup.
Karena kalau sifat qanaah itu tidak dimiliki oleh seseorang, betapapun banyak yang dia dapatkan, dia tidak akan pernah merasa cukup. Makanya Nabi SAW menyebutkan, lau anna li bani adama wadiyani min dhahab labtagha thalithahuma. Kalau sekiranya manusia itu, seorang manusia itu punya 2 lembah, seluruhnya penuh berisi emas, pasti dia akan mencari lembah ketiga penuh dengan emas. Dan pada akhirnya tidak ada yang akan menyumpal mulutnya kecuali tanah. Jadi karena itulah di sini Nabi SAW meminta kepada Allah 4 perkara ini. Nah, doa-doa seperti ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum penting bagi kita untuk senantiasa kita amalkan. Kalau bisa kita hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena doa-doa tersebut mencakup kebaikan yang sangat besar. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau memiliki sebuah risalah tulisan kumpulan doa-doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawami' al-ad'iyah. Doa-doa yang menyeluruh, mencakup. Nah, ini bagus untuk kita pelajari, kita hafalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hidayah kepada Allah, beliau juga senantiasa mendoakan sahabat-sahabatnya agar diberikan hidayah. Ini juga penting. Karena apa? Dengan mendoakan kebaikan, kita pun akan didoakan oleh malaikat. Doa yang mustajab adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim bagi saudaranya an zahril ghaib, tanpa saudaranya itu tahu bahwa dia mendoakan. Dan saat itu malaikat pun akan mengatakan walaka mithlu dzalik. Mudah-mudahan engkau pun mendapatkan hal yang demikian. Bapak Ibu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Tahukah kita bahwa ketika kita mendoakan seseorang, bukankah dengan itu kita melakukan satu kebaikan? Bukankah dengan itu kita akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala dari Allah SWT? Maka coba antum bayangkan betapa banyaknya ganjaran pahala yang didapatkan oleh mereka yang berdoa. Salah satu doa yang diajarkan adalah Rabbighfirli wali walidayya Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Salah satu doa. Coba antum perhatikan. Rabbana ighfir lana dhunubana. Ini doa untuk siapa? Untuk kita. Wahai Rabb kami, berikan maghfirah, ampunan bagi kami. Satu kebaikan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Setelah itu wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Berikan pula kebaikan bagi saudara-saudara kami, maghfirah, bagi saudara-saudara yang telah mendahului kami. Ini mulai dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam. Setiap orang yang beriman mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini itu masuk dalam doa kita. Artinya kita mendoakan bagi setiap orang-orang beriman. Maka seberapa banyak jumlah mereka, sebanyak itu kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena itulah penting bagi kita untuk dalam berdoa itu membiasakan dengan doa-doa apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pasti banyak sekali kebaikan yang didapat dari doa-doa tersebut. Nah, Nabi SAW senantiasa mendoakan sahabat-sahabatnya. Sebagai salah satu contohnya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu an,
Beliau berkata, laqad syakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anni la athbutu 'alal khail. Jarir bin Abdullah pernah mengadu kepada Nabi SAW kalau beliau naik kuda itu tidak pernah kuat berpegangan ketika duduk di atas kuda, selalu jatuh. Maka beliau mengadu kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW, kata Jarir bin Abdullah, fadaraba biyadihi fi sadri. Rasulullah menepuk dadaku. Kemudian beliau berkata, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, kokohkan dia, jadikan dia hadian, orang yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain. Mahdiya, dan jadikan juga dia sebagai orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Begitu pula ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW pada saat perang Khandaq, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Beliau berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi wa huwa yanqulut turab. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khandaq, beliau itu mengangkat tanah dengan tangan beliau sendiri. Hatta warat turaba sya'ra sadrihi. Sampai-sampai debu tanah tersebut menempel di bulu dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Jarir, wa kana rajulan katsira sya'ri. Rasulullah adalah orang yang memiliki bulu yang sangat banyak. Wa huwa yartajizu bi rajzi Abdillah. Beliau mengumandangkan bait syair dari Abdillah, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalaulah bukan karena engkau, sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah. Dan ini perkataan penghuni surga ketika mereka dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Semoga Allah menjadikan kita penghuni Al-Firdausul A'la. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah SWT yang telah menunjukkan kita kepada hal ini. Dan sungguh kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah bukan karena engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan pernah bersedekah, tidak akan pernah melakukan salat. Fa anzilan sakinatan alaina. Maka turunkanlah sakinah, ketenangan atas kami. Wa thabbitil aqdama in laqaina. Dan kokohkanlah kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh. Innal a'da'a qad baghaw alaina. Sesungguhnya musuh telah berlaku zalim atas kami. Idza aradu fitnatan abaina. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, wal 'abdu muttarrun daiman ila an yahdiyahu Allahu siratal mustaqim. Sesungguhnya seorang hamba itu selalu butuh diberi hidayah oleh Allah SWT. Seorang hamba tidak bisa lepas dari apa? Dari hidayah. Mereka selalu butuh diberi hidayah oleh Allah SWT. Wa huwa muttarrun ila maqsudi hadzal du'a. Dan manusia itu butuh untuk senantiasa berdoa dengan apa yang dimaksudkan di dalam doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Fa innahu la najata minal azab wa la wusula ila sa'adah illa bihadhil hidayah. Karena tidak ada keselamatan dari azab
tidak akan sampai seorang kepada kebahagiaan kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal huda la yuhsalu illa bihudallah. Dan sesungguhnya petunjuk ini tidaklah akan didapatkan kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, penting bagi kita sebelum kita mengakhiri majelis ini, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang harus kita lakukan agar kita senantiasa diberikan keteguhan oleh Allah SWT, senantiasa kokoh di atas hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. Ada hal-hal yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran, memberikan fokus perhatian terhadap Al-Quran. Dengan membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, dan juga menghafalnya. Orang-orang kafir, Allah SWT menyebutkan, orang-orang kafir, mereka berkata, kenapa? Laula nuzila alaihi hadzal Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan sekaligus secara lengkap kepada Rasulullah SAW? Kenapa Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit selama 23 tahun? Kenapa tidak Allah turunkan sekaligus secara lengkap? Allah SWT mengatakan apa? Kenapa alasannya? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Allah menurunkan secara bertahap, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Tujuannya agar semakin sering malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, semakin sering mengajarkan Al-Quran, semakin sering interaksi dengan Al-Quran, maka dengan itu akan semakin kokoh apa? Petunjuk yang ada di dalam hatinya. Ini sebab istiqamah yang pertama. Dan ini juga sebab agar kita jangan tersesat. Yaitu dengan Al-Quran. Berikan perhatian terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, adalah dengan berdakwah. Mengajak manusia. Maka dengan berdakwah tersebut, ini adalah merupakan kebaikan, dan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari suatu kebaikan melainkan kebaikan serupa. Ketika seorang menginginkan kebaikan bagi orang lain, maka Allah SWT pun akan memberikan balasan kebaikan bagi orang tersebut. Sebagaimana dia ingin orang lain mendapatkan petunjuk, maka Allah pun akan berikan petunjuk kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, di antara asbab istiqamah di atas hidayah adalah dengan senantiasa mentadaburi kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah mereka agar menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita ingat bahwa apa yang kita alami itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Allah menyebutkan fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau sekiranya mereka mendustakan engkau ya Muhammad, ketahuilah bahwa rasul-rasul terdahulu itu mereka justru telah didustakan oleh kaumnya. Maka dengan itu akan semakin kuat motivasi kita tidak berpaling dari ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara sebab istiqamah di atas hidayah adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Rasulullah seringkali beliau berkata, ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini penting. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan. Karena apa? Kita mendapatkan hidayah saat ini itu bukanlah karena usaha kita, tapi Allah yang berikan. Jadi tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Justru kalau kita melihat ada saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, sebaiknya kita mendoakan orang tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk baginya. Jangan langsung kita menganggap diri kita lebih baik, timbul sifat ujub. Justru hal tersebut akan menggugurkan amal perbuatan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ketika ada seorang yang mengatakan, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atasku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, faqad ghafartulah, ketahuilah aku ampuni dia, wa ahbattu amalak, dan aku hilangkan, hapuskan seluruh amal perbuatanmu. Kemudian juga ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara sebab lainnya, sebab istiqamah adalah dengan bersegera melakukan amal saleh. Jadi hidayah yang telah kita dapatkan itu diamalkan. Jangan kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau sekiranya kami wajibkan atas mereka untuk membunuh diri mereka atau keluar dari negeri mereka, sungguh tidak ada yang melakukannya kecuali hanya sedikit dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih. Kalau sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan sungguh hal tersebut akan lebih mengokohkan petunjuk yang telah mereka dapatkan. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan dengan demikian kami pun akan berikan kepada mereka ganjaran yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan kami akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 66 sampai 68. Jadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kita ingin simpulkan apa yang telah kita sampaikan dari awal, bahwa penting bagi kita untuk menentukan tujuan. Penting bagi kita untuk mengetahui apa tujuan kita di dunia ini. Ketika kita mengetahui tujuan keberadaan kita di dunia, maka dengan itu kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk sampai kepada tujuan. Dan di antara sebab-sebab yang dapat menjadikan kita tidak tersesat di dalam perjalanan, di antaranya yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan senantiasa menjaga keimanan, tidak mau menukar keimanan dengan kekufuran, tidak mau menukar akhirat dengan dunia. Begitu juga di antara sebab agar kita dapat selamat, tidak tersesat di jalan kita menuju akhirat, di antara salah satu sebabnya adalah dengan menjauhi kesyirikan. Begitu pula di antara sebabnya adalah dengan menambah ilmu syar'i. Jangan malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Jangan pernah kita merasa telah cukup dengan apa yang kita miliki.
Justru sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu itu seiring dengan tarikan nafas kita. Tidak bisa kita terlepas dari ilmu. Kita mungkin masih dapat hidup walaupun tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu. Tapi kita tidak bisa terlepas dari ilmu walaupun itu sesaat. Karena betapa banyak orang yang terjatuh ke dalam kekufuran ketika dia tidak mendapatkan ilmu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.